Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Cahaya Aprita dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme umpan balik negatif pada hemostasis. Yang pertama itu, ketika suhu tubuh meningkat, termoreseptor yang ada pada kulit akan memberikan sinyal kepada hipotalamus yang ada pada otak untuk membuat kelenjar keringat agar dapat menghasilkan keringat sehingga suhu tubuh dapat turun. Kemudian ketika suhu tubuh dirasa turun atau dingin, maka termoreseptor pada kulit juga akan memberikan sinyal kepada hipotalamus yang ada pada otak agar dapat menyempitkan pembuluh keringat atau menyempitkan pembuluh kelenjar keringat agar keringat yang keluar tidak banyak dan suhu tubuh tetap terjaga. Yang kedua itu gula darah. Ketika gula darah meningkat, maka terjadi pelepasan insulin dari sel-sel B pada pankreas dan juga glukosa juga diserap oleh tubuh. Kemudian insulin akan bergerak menuju sel-sel, kemudian sel-sel akan mengambil glukosa sebagai sumber energi yang kemudian akan dirubah menjadi glikogen. Tidak hanya itu, insulin juga akan bergerak menuju hati, yang kemudian hati tersebut akan mengubah glukosa yang telah diserap tubuh menjadi glikogen, lemak, dan protein. Kemudian setelah terbentuknya glukosa, maka akan terjadi homeostasis. Dan ketika gula darah tubuh turun, tubuh akan menggunakan glukosa. Kemudian terjadilah pelepasan glukagon dari sel-sel alfa pada pankreas. Kemudian glukagon tersebut akan mengubah glukosa menjadi glikagon yang disimpan di dalam hati. Kemudian glikagon tersebut akan berubah menjadi glukosa. Setelah itu konsentrasi dari glukosa akan meningkat, kemudian terjadilah homeostasis. Terakhir itu adalah homeostasis pada tekanan darah. Ketika terjadi tekanan darah tinggi, maka akan dideteksi oleh baroreseptor, kemudian menuju paskomotornya dihambat, maka terjadi pelebaran lumen. Bersamaan itu juga pusat kardioakselerator dirangsang karena detak jantung yang cepat untuk menuju cardiac output sehingga detak jantung menurun dan darah yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak atau cepat. Nah, dari pelebaran lumen juga akan menyebabkan darah yang dihasilkan juga menurun. Kemudian ketika terjadi tekanan darah menurun, maka dideteksi oleh baroreseptor bersamaan kemudian ke pusat paskomotor dirangsang sehingga penyempitan lumen. Dari penyempitan lumen darah yang dialirkan menjadi cepat dan banyak sehingga terjadi homeostasis. Bersamaan itu juga pusat kardioakselerator dirangsang bersama dengan detak jantung yang lambat, kemudian terjadi proses cardiac output yang menyebabkan detak jantung menjadi cepat tadi dan menghasilkan banyak darah sehingga terjadi homeostasis juga.